Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, kembali lagi di channel saya Mama Wina Murifi. Alhamdulillah teman-teman bisa share lagi kegiatan hari ini. Nah kemarin libur ya, karena nggak sempat dulu diedit. Itu tuh nggak sempat dulu di dubbing karena lumayan riweuh lelah gitu ya teman-teman. Karena alhamdulillah hari kemarin tuh saya itu bongkar dapur ya, karena mau di makeover. Kalau di video sih kayak kelihatan mulus gitu ya teman-teman, padahal mah itu tuh aslinya wallpapernya itu udah sobek-sobek, apalagi yang motif bata itu ya teman-teman. Dan terus di ujungnya itu tuh ada tanah-tanahnya gitu ya, itu tuh dijadiin sarang semut ya teman-teman. Jadi saya mau makeover aja sebelum bulan puasa ya teman-teman. Kalau bulan puasa kan lumayan leles gitu, lelah dan banyak pekerjaan juga. Nah barusan itu Pak suami udah copotin dulu ambalan yang berpintu itu ya teman-teman, karena untuk buka wallpapernya itu kan susah ya kalau ada ambalannya. Jadi di sini ambalannya dibuka dulu aja, nggak apa-apa. Tadinya tuh Pak suami nggak mau, takutnya itu ambalannya rusak, tapi alhamdulillah mulus ya teman-teman, nggak ada kertakan apapun. Oke, di sini tuh lanjut lagi untuk pagi harinya. Tadi tuh malam hari ya Pak suami sebelum berangkat kerja. Dan di sini mumpung ada si Kakak Ridwan, saya minta tolong aja sama si Kakak Ridwan untuk ngangkat meja dan juga lemari yang kecil barusan ya. Itu tuh lemari kecil-kecil cabai rawit ya teman-teman. Itu tuh beratnya Masya Allah ya. Nah di sini saya lanjut ke dapur, angkatin dulu botol-botol dan juga rak-rak bumbunya. Saya simpen dulu di meja yang tadi si kakak simpen di rumah ya teman-teman, karena biar nantinya itu nggak kagok gitu. Dan untuk perabotan yang lainnya saya simpen di dapur aja, karena bingung juga kalau disimpan di rumah semuanya. Itu tuh yang pastinya Dede Afiah ya, takutnya itu pengen ngacak ya teman-teman. Karena untuk pisau sutil-sutil itu tuh saya simpen di bupet TV ya, karena itu kan lumayan tinggi, jadi Dede Afiah itu nggak bisa ngejangkau. Nah di sini untuk perabotan saya angkatin dulu aja semuanya, biar nantinya itu nggak terlalu banyak yang harus diangkut gitu, karena ini untuk diangkut-angkutnya udah pertama kali, jadi nanti tinggal set aja buat ngelepasin wallpapernya. Nah sebenarnya ini wallpaper yang motif bata itu tuh udah mau 5 tahun sekarang ya teman-teman. Jadi sebelum konten YouTube yang motif bata wallpapernya itu udah dipasang ya. Dan di sini tuh kayak kelihatan mulus ya teman-teman. Mungkin kalau yang atasnya sih masih mulus, tapi sebenarnya nama yang bawahnya itu loh udah ngangkat, udah pada robek-robek, jadi nggak enak dilihat aja. Nah kalaupun yang wallpaper yang 3D foam itu tuh kayak mulus ya teman-teman, di ujung itu tuh dekat saya ya, dekat penirisan piring itu tuh sebenarnya kayak balon teman-teman, jadi melendung gitu, menggelembung. Itu tuh sebenarnya nama bukan menggelembung, bukan karena angin, tapi menggelembung dikarenakan banyak tanah ya teman-teman. Nah maka dari itu saya tuh mau bongkar aja semuanya, karena kalau tanah itu tuh takut rayap ya, karena kalau udah ada rayap yang pastinya itu parah banget, takutnya nanti ke rumah ya teman-teman, ngerusak tiang-tiang rumah. Nah di sini lanjut dulu untuk piring-piringnya, langsung aja saya beresin biar gak sempit ya teman-teman. Jadi gak banyak perabotan-perabotan yang menghalangi saya untuk bekerja nanti. Nah di sini untuk buka wallpapernya saya gak dibantu sama siapa-siapa, sendiri aja. Pokoknya nyuri-nyuri waktu dari Dede Apiah. Dan saya mau minta tolong sama kakak-kakaknya Dede Apiah buat ngasuh dulu ya teman-teman, biar Dede Apiahnya anteng. Karena kalau ada teman nama dia mah anteng ya teman-teman, gak rewel. Mungkin dikarenakan kalau sendiri jadi ya kesepian aja gitu ya, nggak ada teman mainnya. Nah sebenarnya nama di sini tuh saya deg-degan untuk ngebuka wallpapernya. Deg-degannya itu apa? Ini kan wallpapernya udah lumayan lama, udah 5 tahun ya teman-teman, yang pastinya itu bakalan rapat banget nih sama batanya. Nah itu tuh pengalaman dari ruang TV ya, karena ruangan TV itu tuh nggak dicat dulu ya teman-teman, tapi pakai wallpaper dinding gitu yang stikernya ya teman-teman. Dan itu tuh karena lumayan lama, itu tuh rapet ya teman-teman sama GRC-nya. Jadi lumayan lama juga untuk ngebuka wallpapernya. Itu tuh harus pakai pisau atau kapek gitu ya, sejenis yang agak tajam, biar wallpapernya itu bisa lepas teman-teman. Nah tapi di sini saya berdoa semoga dilancarkan aja ya, walaupun ada yang rapet-rapet sedikit itu tuh nggak apa-apa. Dan di sini saya pinjam kafe ya sama mama, atau pisau untuk ngedempul gitu teman-teman, biar nantinya itu gampang. Nah di sini saya suruh dulu kakak Ridwan ya untuk pinjam kafenya. Nah mohon maaf ya teman-teman apabila Dede Apiah ikut nimbrung, untuk dubbingnya jadi lumayan berisik juga. Jadi kalau mungkin suara saya itu agak tersawer sama suara Dede Apiah.
Oke, di sini udah mulai ya untuk membuka wallpapernya. Bismillahirrohmanirrohim. Semoga dilancarkan segala sesuatunya. Ya, walaupun nantinya itu agak lama mungkin ya teman-teman, karena di sini saya pengerjaannya itu nggak dibantu sama siapa-siapa dulu, karena pak suaminya itu nggak ada di rumah. Kalaupun ada, yang pastinya itu disuruh ngasuh aja kali ya teman-teman, karena kalau bekerja dibarengi sama pak suami itu tuh riweh sih menurut saya. Jadi lebih baik sendiri aja kayak gini. Ya, walaupun nantinya itu dibarengi dengan masak-masak gitu ya, dengan ya kerjaan yang lainnya itu tuh nggak apa-apa, asalkan jangan direcokin aja saya mah ya teman-teman. Nah, kalau ngeliat dede api anteng itu tuh udah alhamdulillah banget, jadi pikiran saya pun lumayan tenang gitu. Dan kalaupun dibantuin sama pak suami, nantinya itu riweh ya, pak suami itu palingan ngomel-ngomel, ini tuh mau digimanain lagi sih dapurnya, ini kan udah rapih dapurnya, mau bagaimanain lagi. Nantinya itu ngomel-ngomelnya kayak gitu. Nantinya saya pusing ya teman-teman, karena di sini tuh saya nggak fokus. Tapi kalau sendiri seperti ini lebih fokus sih, bersih-bersih dan juga beres-beresnya ya, walaupun agak effort ya teman-teman, bukan agak effort lagi tapi lebih effort untuk pengerjaannya. Ya udah, nggak apa-apa, mudah-mudahan nanti hasilnya itu memuaskan ya teman-teman, amin. Nah, di sini saya udah nyeduh vitamin juga ya teman-teman. Pokoknya andalan saya itu ada teh ya yang kemarin saya beli. Ada buah plum juga, saripati buah plum atau buah prune ya teman-teman. Dan itu tuh enak banget di badan, dan juga ada vitamin-vitamin yang lainnya yang saya minum ya, biar nantinya itu nggak terlalu loyo gitu. Apalagi untuk pekerjaan-pekerjaan seperti ini, kayaknya itu simple, tapi ini tuh lumayan memakan waktu dan juga tenaga. Nah, doain ya teman-teman, mudah-mudahan pekerjaan saya ini lancar gitu ya. Apalagi nanti pas hari selanjutnya itu tuh saya ada acara dulu untuk menghadiri pernikahan keluarga. Yang pastinya itu 1 harian bakal kesimpan dulu, tapi nggak apa-apa. Di sini tuh saya sambil nunggu paket juga ya, karena ini tuh 2 hari belum datang-datang teman-teman. Tapi untuk statusnya itu tuh udah status diantar. Tapi di sini saya penasaran kenapa nggak sampai-sampai. Dan di sini saya sambil was-was juga. Di sini tuh saya kirim email ke pusatnya langsung. Kenapa kok paket saya itu tuh status diantar tapi nggak nyampe-nyampe teman-teman. Padahal mas saya itu sangat membutuhkan, dan di sini saya lagi nunggu balasan dari kantor pusatnya ya. Nah, di sini saya harus sabar-sabar dulu sambil nunggu paket. Saya nuntut-nuntut ya, nyicil-nyicil dulu nih buat lepasin wallpapernya. Nah, seperti inilah ya teman-teman, kalau wallpapernya itu udah nempel banget di tembok, itu tuh susah banget dibukanya. Ini tuh benar-benar memakan waktu banget sih menurut saya. Tapi di sini saya harus sabar, harus semangat, karena demi dapur impian saya ya teman-teman. Tuh kan teman-teman lihat sendiri ya, ini tuh hasilnya seperti ini kalau lama ya teman-teman. Mungkin karena wallpapernya bagus lemnya ya. Mungkin kalau nggak sobek-sobek bawahannya itu tuh yang pastinya saya nggak bakalan ganti dulu ya teman-teman. Tapi di sini mumpung saya semangat, saya mau kerjakan aja ya teman-teman. Dan di sini untuk pengerjaannya pasti lumayan lama juga. Nah, untuk temboknya di sini tuh saya masih galau, ini tuh pakai wallpaper apa cat gitu ya teman-teman. Karena kalau wallpaper lagi itu tuh nggak ada yang saya lirik ya. Dan kalaupun pakai cat itu tuh harus yang warna soft gitu, jangan terlalu ngejreng. Nah, di sini untuk galau-galaunya saya simpan dulu. Jadi sambil kerja ya, kalau sambil ngelamun terus itu tuh kapan beresnya ya untuk pekerjaannya. Nah, seperti inilah ya kalau wallpaper udah lama nempel di tembok teman-teman, yang pastinya itu susah banget untuk ngelepasnya. Tapi kalau masih baru tuh yang pastinya gampang banget untuk dibuka. Dan ini tuh wallpapernya udah 5 tahun, alhamdulillah ya. Wallpaper yang berbentuk batako ini tuh menemani dapur saya tuh udah beberapa tahun. Dan di sini dia harus pensiun ya, karena mau diganti. Nah, untuk pengerjaan seperti ini di sini saya udah masak ya teman-teman, udah masak, udah sedia nasi juga, dan Afia udah saya mandiin, pokoknya rumah udah saya bersihin. Biar apa? Biar tenang aja gitu ya teman-teman pas pengerjaan di dapur. Jadi nanti itu tinggal sedikit-sedikit aja gitu lah ya untuk pekerjaannya. Paling untuk cuci piring gitu ya teman-teman, untuk cuci piring sedikit-sedikit habis makan. Insya Allah nanti saya cuci aja ya teman-teman. Dan untuk wastafel di sini tuh saya lagi keringkan dulu, nggak dipakai dulu buat nyuci-nyuci karena takutnya basah. Kan nanti mau dibuka ya teman-teman untuk wallpapernya. Jadi pas nanti buka selang wastafelnya itu tuh jangan sampai tumpah gitu teman-teman ya untuk air-airnya. Nah, ini untuk sampahannya saya masukin karung aja biar nanti atau besok saya bakar ya teman-teman. Dan untuk sampahannya ini lumayan banyak juga ya. Dan di sini tuh baru separuh
untuk wallpaper yang saya lepas. Segini tuh udah alhamdulillah banget ya teman-teman. Di sini saya seneng walaupun saya tuh punya baby, tapi di sini alhamdulillahnya Allah kasih kesempatan buat saya bekerja di dapur gitu teman-teman, untuk merapihkan, membersihkan dapur ini ya. Dan mudah-mudahan Allah kasih kelancaran dan lancarnya segala sesuatunya ya, bukan hanya pengerjaannya tapi rezekinya juga lancar. Nah ini untuk beli bahan-bahan ini tuh nggak dari Pak suami ya teman-teman, dan alhamdulillah kemarin itu saya dapat rezeki dari pekerjaan saya yang lain ya, itu tuh kayak affiliate gitu loh teman-teman, dan alhamdulillah itu tuh dapat rezeki. Dan di sini saya modalkan aja buat dapur saya, karena kalau ngambil langsung dari Pak suami itu tuh rasanya nggak tega gitu ya teman-teman, karena kalau dari Pak suami itu tuh khusus aja buat di rumah atau kebutuhan di rumah. Dan untuk rezeki saya itu tuh saya belikan aja untuk modal di dapur ya, biar dapur saya itu tambah cantik gitu teman-teman. Jadi saya itu tambah betah di dapur. Dan kemarin juga ada komenan yang katanya, Bun, wallpapernya itu baru ya, dan itu tuh baru dibeli terus dirusak lagi, sekarang pasang lagi yang baru. Enggak kok teman-teman, ini tuh wallpaper udah lama banget ya, ini tuh udah 5 tahunan menemani saya. Dan di sini waktunya ganti karena di sini kan udah lusuh, udah sobek-sobek juga, jadi nggak enak banget untuk dilihat. Mungkin kalau di video mah nggak kelihatan gitu ya untuk sobek-sobeknya, untuk lusuhnya, tapi di sini saya berusaha untuk memperbaiki ya teman-teman, biar semuanya itu nyaman. Apalagi yang di wallpaper 3D foamnya tuh yang putihnya, kelihatan kan ada yang menggelembung teman-teman di sudut sebelah kanan. Nah itu tuh semuanya tanah ya teman-teman, dan di sini tuh saya lagi mikir nih bagaimana cara ngeluarin tanahnya biar enggak kemana-mana gitu ya teman-teman. Oke, di sini lanjut lagi sampai malam hari ya, maklum ya teman-teman, karena punya baby yang pastinya itu waktunya itu dibagi-bagi gitu ya, dengan pekerjaan rumah, dengan ngurus baby juga, dengan masak-masak dan yang lainnya. Dan di sini tuh saya sambung-sambung aja ya teman-teman, yang penting semuanya itu selesai ya, walaupun agak lama ya. Nah mudah-mudahan untuk ngebongkar dapur, untuk di makeover ini teman-teman pada suka ya teman-teman, dan temenin saya, support saya ya untuk ngerenov dapur saya walaupun saya itu sendiri. Dan insya Allah nanti kalau Pak suami pulang, kalau ada pekerjaan yang susah, insya Allah nanti saya minta tolong saja sama Pak suami. Tapi kalau yang mudah-mudah nggak apa-apa, saya kerjakan sendiri aja. Lebih baik sendiri seperti ini pengerjaannya ya teman-teman, biar nggak pusing ya. Karena kalau ada Pak suami, Masya Allah itu tuh bawelnya, pokoknya lah seperti itulah ya teman-teman. Pak suami juga suka mendukung teman-temannya, kalau udah beres mah itu tuh hasilnya kelihatan nih, oh iya bagus misalnya nih. Tapi kalau lagi pekerjaan seperti ini mungkin Pak suami itu agak ribet gitu ya. Ngeribetnya itu bukan ribet beliaunya, tapi ribet ngelihat sayanya gitu, yang geser-geser terus gitu ya, yang ngerubah-rubah terus. Kata Pak suami, teh mah untuk apa sih dirubah-rubah terus, mau apa sih si mama, katanya kayak gitu. Mungkin beliau itu kurang ngerti ya untuk di dunia perkontenan. Dan kalau dunia perkontenan menurut saya sangat bermanfaat ya teman-teman. Selain mengurus rumah jadi bersih, rapi, cantik gitu ya. Dan itu tuh sangat bermanfaat bagi teman-teman juga. Kita itu bisa share hal-hal yang baik ya, seperti menularkan semangat, inspirasi, dan yang lainnya. Ya walaupun sangat receh gitu ya videonya, hanya daily vlog seperti ini, tapi mudah-mudahan menjadi pahala gitu ya teman-teman. Amin. Nah di sini saya tuh megang kulkas tangannya sebelah ke belakang seperti ini karena bangkunya itu guclek ya teman-teman. Saya itu sebenarnya takut jatuh karena untuk bangkunya itu nggak berdiri tegak gitu loh. Jadi kayak goyang-goyang. Nah di sini tuh saya benar-benar hati-hati banget gitu ya biar nggak jatuh, karena untuk bangkunya pun lumayan kecil sangat ya. Dan di sini untuk kulkas saya itu nggak matiin karena takut rusak juga, karena untuk buka-buka paper seperti ini yang pasti itu bakalan lama. Nah kelihatan kan ya teman-teman, Masya Allah itu tuh tanahnya banyak banget. Dan di sini saya minta tolong sama Kakak Ridwan untuk ambilin gunting. Bukan Kakak Ridwan tapi Kakak Fikri. Pokoknya di sini saya minta tolong sama anak-anak aja, karena udah di atas seperti ini ogah banget untuk turun, karena nantinya itu susah naik lagi ke atas ya teman-teman. Tapi alhamdulillahnya itu anak-anak pada seneng gitu ya untuk nulungin saya, untuk ngambilin sapu, untuk ngambilin gunting ini itu gitu ya. Pokoknya harus bantu-bantu lah. Karena kalau saya sendiri yang turun naik itu tuh lumayan lelah juga teman-teman. Nah di sini saya minta tolong juga sama Kakak Ridwan untuk pindah-pindahin penirisan piring dan juga seret-seret yang ada di bawah ya, karena tanahnya itu takut tumpah ke sana ya, nantinya itu barang-barangnya itu pada kotor.
Nah, teman-teman, untuk video kali ini sampai di sini dulu ya. Dan season keduanya teman-teman jangan lupa nonton juga. Dan terima kasih untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.